wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Kori Astuti Dalimunte, guru SD Negeri 01 Bilah Barat. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar bertajuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bilah Barat, Bapak Kepala Sekolah SDN 12 Bilah Barat, beserta Bapak Ibu guru yang berhadir di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Syafitri selaku moderator akan memandu jalannya acara seminar kita hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri, kemudian dilanjutkan penyajian materi oleh narasumber Ibu Kori Astuti Dalimunte SPD, yang mana kita ketahui bersama merupakan rekan sejawat kita di SDN 1 Bilah Barat sekaligus guru penggerak Angkatan 7 Labuan Batu, yang nantinya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang mana nanti ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian, dan kita akhiri nanti dengan acara penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyajian materi dari Ibu Kori Astuti SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 01 Bilah Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 12 Bilah Barat yang sengaja saya undang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 01 Bilah Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama kelas ini untuk melaksanakan kegiatan desiminasi atau pengimbasan yang akan saya laksanakan. Sebelumnya, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak beliau memberikan syafaatnya di kemuliaan akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu, kegiatan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk merupakan salah satu tugas aksi nyata yang saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini di sini saya sudah menyelesaikan paket modul 1 yang terdiri dari 4 modul, dan ini adalah modul terakhir tentang budaya positif. Untuk itu di sini saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari selama 1 bulan ini mengenai tentang budaya positif dan tentang pemahaman dan pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, khususnya di 01 Bilah Barat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama modul budaya positif ini akan kita bahas satu persatu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak belajar sebelumnya daripada saya mengenai tentang budaya positif. Nah, nanti kita akan saling sharing di sini ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Ibu. Tidak. Di sini saya
bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa yang lebih punya banyak ilmu. Di sini saya mengajak Ibu untuk berdiskusi dan bekerja sama. Kemudian yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu, apabila pembelajaran di kelas kita itu secara klasikal, artinya di mana kita tidak bisa membedakan murid-murid kita, mengatakan semuanya. Nah, di sini dari paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru ini, apalagi sekarang kan kita sudah memasuki implementasi kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Artinya kita harus mengikuti perbedaan atau keunikan dari siswa kita masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Oke Bapak Ibu, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Bapak Ibu, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itulah dia tadi 6 dimensi profil Pancasila. Kita semua tentu punya visi yang sama ya Bapak Ibu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, selanjutnya tentang disiplin positif. Di sini disiplin positif. Jadi menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ayo, disiplin yang bagaimana itu Bapak Ibu? Sebelum saya menjelaskan. Disiplin itu disiplin adalah aturan ya Bapak Ibu. Baik, di sini kita akan bahas tentang disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan kenyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik ya Ibu. Maksudnya di sini motivasi intrinsik itu dari dalam, dari diri siswa. Oke, selanjutnya disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa songgokan ancaman maupun hukuman. Itu tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu, dia berasal dari dalam diri siswa tersebut. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian dalam melaksanakan disiplin atau melakukan sesuatu sebagai siswa atau sebagai guru, pasti ada kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku kita ya kan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di sini ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan dengan fisik. Kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan membutuhkan tempat tinggal. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Oke, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya kita pasti sering kan Bapak Ibu melihat ada murid kita yang suka yang suka caper, cari perhatian. Dia melakukan itu karena dia memang butuh kasih sayang. Mungkin dia tidak mendapatkannya di rumah. Itulah dia mengapa dia membutuhkan kasih sayang. Seperti misalnya kan ada anak murid kita biasa suka menurutnya kan Bro. Oke, yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Di sini juga kita sering lihat di mana kita sebagai manusia atau siswa kita sering melihat anak kita ya kan Bu, melihat anak kita yang berkuasa, anak yang ingin menang sendiri. Pasti ada kan? Itulah namanya kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Di sini maksudnya kebebasan ini diartikan bahwa siswa itu tidak ingin dikekang, apalagi dengan peraturan-peraturan. Jadi siswa ini ingin bebas dan merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Maksudnya di sini kesenangan berarti siswa ingin bersenang-senang dalam pembelajaran, nggak hanya menonton itu saja ya kan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, di sini ada motivasi, ada 3. Yang pertama yaitu
disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena takut dihukum, dilakukannya lah tugasnya gitu loh. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini maksudnya murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dilakukannya aku nanti dapat hadiah gitu kan Bu. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Jadi kalau nggak ada nanti penghargaan, dia tidak mau juga melakukannya. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebaikan atau kebajikan dalam dirinya sendiri. Ini yang merupakan motivasi intrinsik. Motivasi yang keluar, yang ada, yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, bagusan motivasi intrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya. Oke, karena berasal dari dalam diri siswa itu. Oke, selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada juga Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yang ada dua. Yang pertama hukuman dan penghargaan. Yang pertama kita bahas tentang hukuman. Hukuman itu menyakitkan, ya kan Bapak Ibu? Kalau kita hukum siswa pasti menyakitkan dalam dirinya. Kemudian dia tidak nyaman. Murid menjadi takut, ya kan? Kalau kita sering menghukum, takut muridnya sama kita. Kemudian memaksa. Dan murid menyembunyikan kesalahannya, disembunyikannya bahwa dia tidak mengerjakan PR karena dia takut dihukum. Ada juga kita pernah jumpai seperti itu. Kemudian itu murid menjadi rendah diri. Oke, kalau dalam penghargaan ini juga tidak efektif ya Bapak Ibu kalau kita membuat penghargaan karena merusak hubungan atau sifat iri. Karena di sini, misalkan ada temannya yang selalu melaksanakan tugas, selalu mendapatkan penghargaan, jadi akan menimbulkan merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Maksudnya seperti ini, dia sudah melaksanakan dalam tahap 1, sudah mendapatkan penghargaan, tapi karena dia sudah mendapatkan penghargaan di tahap itu, dia nggak mau lagi naik ke tahap selanjutnya. Udah dapat kok di tahap ini, gitu. Jadi mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Dalam ke-13 kita sudah tidak menggunakan ranking, Bapak Ibu. Karena itu akan menyebabkan siswa menjadi rendah diri karena untuk yang tidak mendapatkan ranking pasti dia akan merasa dirinya aku ternyata begini gitu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Oke. Itu tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi Bapak Ibu di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi, apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah harus bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Misalnya ya Bapak Ibu, salah satu murid kita menumpahkan minum temannya. Jadi konsekuensinya adalah membersihkan air yang ditumpahkannya. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, ada konsekuensi ini berjangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi konsekuensi juga bagus, tapi Bapak Ibu ada yang lebih bagus, yaitu restitusi. Nah, ini yang sudah saya pelajari dalam budaya positif, yaitu tentang restitusi. Oke Bapak Ibu, jujur saya juga baru mendengar kata restitusi ini pada saat mengikuti calon guru penggerak pada modul 1.4 ini. Baik, apa itu restitusi? Restitusi adalah merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses karena siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian dia memperbaikinya dari dalam dirinya. Itu tadi yang berkaitan dengan motivasi intrinsik. Dia memperbaikinya dari dalam dirinya, dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini, dan yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain karena dia salah, dia bertanggung jawab. Kemudian, teori kontrol atau dirinya sendiri yang memegang kontrol, dirinya yang akan melakukannya. Kemudian, murid bersemangat untuk mempelajari kesalahannya. Oke, selanjutnya konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi yaitu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia menurut Gosen pada tahun 2004. Di sini juga ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, itu sebuah tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri.
dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Jadi kita harus tahu ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalahnya, kita lihat dulu kebutuhan apa yang dimiliki oleh siswa kita tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu, kemudian di sini kita akan melihat perbedaan dari contoh kasus siswa. Di sini contohnya, peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini kita akan melihat dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Yang pertama kita lihat dari hukuman. Guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu yang kita lakukan kalau berdasarkan hukuman. Yang kedua, kita melakukan berdasarkan konsekuensi. Konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk tidak mengulang kesalahannya lagi. Sering juga kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang terakhir, ternyata Bapak Ibu ada yang lebih baik dari konsekuensi. Nah ini dia, yaitu tentang restitusi. Restitusi, guru di sini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak Ibu, dengan restitusi ini, guru tidak menyuruh siswa, kamu harus jadi seperti ini. Tetapi guru tuh menanamkan keyakinan kelas dan membantu siswa dengan menanyakan kira-kira apa yang akan dilakukannya. Jadi kan dia sendiri yang akan menjawab dan melaksanakan apa yang akan dilakukannya. Nah ini dia Bapak Ibu, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum masuk ke penjelasan, kira-kira Bapak Ibu sampai saat ini atau selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Ini ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, atau yang kelima manajer. Ayo Bapak Ibu, ini kita berada di posisi mana? Di sini yang paling tinggi posisinya adalah manajer, karena ini penghukum sering ya Bapak Ibu kita lakukan, menghukum siswa. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, di sini. Oke Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu tentang peserta didik tidak mengerjakan tugas atau PR. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kalau itu sebagai hukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu? Pernah juga kita seperti itu kan Bapak Ibu, ternyata itu juga tidak efektif. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Oke, dan yang terakhir yaitu tentang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini dia posisi manajer ini tadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan tadi sudah saya sampaikan juga berkaitan dengan penerapan restitusi tadi ya Bapak Ibu, karena yang kita tanyakan kepada siswa yaitu tentang keyakinan kelas. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Oke, di sini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ayo Bapak Ibu, mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan untuk tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Bapak Ibu? Nah, demi keselamatan ya kan Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, demi kesehatan. Oke Bapak Ibu, yang pertama tadi demi keselamatan, kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Dan yang kedua demi kesehatan. Jadi kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Jadi Bapak Ibu, itulah yang dinamakan keyakinan. Kita ingin sehat, kita ingin selamat, ya kan Bapak Ibu? Oke, selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah pernah membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang berdiskusi tentang peraturan. Jadi yang mau kita buat terlebih dahulu adalah peraturan. Kita harus membuat bersama siswa, kita diskusikan bersama siswa tentang peraturan-peraturan yang akan kita
buat di dalam kelas kita. Jadi kita anak-anak kita punya kesempatan mengeluarkan ide dan pendapatnya tadi. Jadi kita saling berdiskusi. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Oke Bapak Ibu, di sini kita kumpulkan peraturan-peraturan tadi. Kemudian kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan. Misalkan ada anak murid kan mengusulkan kalau bicara sama bu guru harus menggunakan kata yang sopan. Kalau mau keluar harus permisi pada guru. Itu kita rumuskan, kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan, yaitu harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian setelah kita simpulkan tadi peraturan kelas tadi menjadi keyakinan kelas, kemudian kita Bapak Ibu, kita buat di dalam sebuah atau seperti itu Bapak Ibu. Kita rangkai menjadi sebuah keyakinan kelas dan kemudian kita tempelkanlah di dinding kelas kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, ini ada contoh keyakinan kelas 4 yang sudah kami sepakati bersama dan sudah kami tempel di dinding kelas kami masing-masing, di dinding kelas kami. Oke, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ada 6 poin. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi yang seperti saya buat tadi Bapak Ibu, kita ajak siswa untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian kita kumpulkan dan kita simpulkan. Nah di sini saya mengajak Bapak Ibu wali kelas untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Apabila ternyata ada nanti salah satu siswa kita yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas tersebut, jadi itu bisa kita jadikan patokan dan bisa kita ingatkan kembali kepada siswa tentang keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Itu juga sebagai tindak lanjut nanti dari kegiatan ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah ini dia tadi materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah dalam restitusi ini kita mengenalnya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi yaitu sebuah cara penyelesaian masalah apabila kita melihat pelanggaran yang sudah dibuat oleh siswa. Jadi kita buat dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini kita bilang kepada siswa, setiap orang juga pernah berbuat kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang membuat kesalahan. Jadi dia tidak merasa bagaimana itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi Bapak Ibu kita tanya, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini? Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Kemudian yang ketiga yaitu tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah di sini Bapak Ibu kita semua memiliki motivasi internal. Kita tanya kepada murid tentang keyakinan kelas. Karena dia melanggar peraturan kan Bapak Ibu. Jadi kita tanya, peraturan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira kamu mau jadi seperti apa? Nah begitu dia Bapak Ibu. Jadi kita harus menerapkan tahap ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, di sini saya punya contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu tugas saya dalam modul ini, yaitu penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat video yang ada di layar. Ada 2 video. Yang pertama yaitu video tentang penerapan segitiga restitusi.
tentang video yang pertama tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kemudian ini ada contoh yang kedua, penerapan segitiga restitusi bahwa tidak memiliki pakaian lengkap. Nah, Bapak Ibu, itu tadi dua video yang merupakan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Ada tiga tahap. Yang pertama tadi validasi tindakan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan kelas kepada siswa kita tersebut. Oke Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu di penghujung kegiatan atau penghibatan yang saya lakukan. Jadi ini sudah sampai kepada tahap restitusi, berarti itu adalah tahap akhir. Baik Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, itu berdasarkan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber kita Ibu Kori. Kemudian masuklah kita ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya nggak akan bertanya. Cuma di sini kita mendapat ilmu baru, yaitu tentang di sini ada tiga posisi kontrol ya. Nah, selama ini kita kan nggak paham ini, yang ada hukum ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, yang selama ini posisi kita kebanyakan di sebagai penghukum, dan insya Allah setelah mendapat masukan dari Ibu, insya Allah ke depannya kita akan mengubah tindakan kita bagaimana rupanya posisi kita dulu. Dalam hal ini yang kita sering lakukan adalah sering terlaku dalam posisi penghukum, dan ini memang betul tidak efektif karena tidak memberikan, kita bukan menghukum. Penghukum itu memberi hukuman bukan berarti membuat anak itu berat, tapi itu membuat anak kita semakin tertata. Ini sangat tepat sekali. Di sini perilaku kita sebagai manajer tepat. Di sini membutuhkan kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri, anak-anak kita, insya Allah dia tidak tertekan dengan hati yang sangat dalam. Dia apa yang dia lakukan kesalahan tadi, walaupun dia lakukan, dia tidak merasa bersalah, tetapi dia akan berusaha bagaimana agar kesalahan itu tidak terulang. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan pencerahan bagi kami. Nah, selanjutnya saya akan mengucapkan terima kasih yang selama ini kita tidak paham tentang
tidak pernah kita melakukan kita dulu menstabilkan. Nah ini kata baru. Jadi betul sekali. Kadang-kadang anak kita sudah terlambat, lari capek sampai di kelas kita marahi kenapa terlambat, tanpa kita tahu apa penyebabnya. Nah, jadi di sisi garis diskusi di situ ada istilahnya menstabilkan. Dan ini memang sering kita abaikan. Dan penuh dengan kesadaran memang sering kita dulu melakukan tidak melakukan ini. Nah, tentu perlu distabilkan artinya siswa itu ditenangkan. Nah, jadi tanpa terus dimarah, dia makin stres. Jadi ini kata baru yang baru kita dapat, insya Allah ini yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah perlu ditenangkan, perlu dikasih penyemangat, karena anak kita itu adalah manusia biasa dan senantiasa perlu dibimbing. Dan di sini begitu juga kalau kita saya lihat di masa yang akan datang dulu itu adalah sebagai dari saya di Eva penuntut ya tidak guru kita itu dulu ada sebagai penuntut. Artinya penuntut setiap siswa itu mempunyai kemampuan sendiri, kita hanya memoles apa sebetulnya yang menjadi cita-citanya agar cita-cita itu berhasil. Jadi terima kasih Ibu Kori yang telah memberikan bimbingan kepada kami. Insya Allah materi yang tadi disampaikan ini materi baru bagi kami dan insya Allah ini menjadi masukan dan kebaikan kita ke depan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Terima kasih untuk Ibu Kori, saya dapat teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kori yang telah menyampaikan materi yaitu mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Setelah saya amati dari penjelasan Ibu Kori, di awal pemberian materi itu ada kalimat atau ada kata diferensiasi. Diferensiasi itu artinya kan sesuai dengan kebutuhan siswa, yang mana nanti dengan adanya diferensiasi di sekolah itu mampu menimbulkan sikap berpikir, yaitu yang menyenangkan. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bu Kori, kira-kira apa metode untuk melaksanakan diferensiasi di sekolah? Karena kemampuan siswa itu satu sama lain itu berbeda. Ada siswa yang dia hanya melihat saja dia sudah paham. Ada siswa dia harus melihat dan mendengar. Ada juga siswa sudah melihat, mendengar dan harus dipraktekkan. Bagaimana cara Ibu menerapkan itu di dalam kelas? Bagaimana cara Bu Kori itu menerapkan dalam kelas agar diferensiasi itu terlaksana dengan baik? Kemudian di akhir materi itu, di situ ada tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Memang pada umumnya falsafah Ki Hajar Dewantara ini itu mengharuskan kita menghamba kepada murid. Itu falsafah dia itu, menghamba kepada murid. Bukan murid yang menghamba kepada kita, tapi kita yang menghamba kepada murid. Makanya beliau itu menyampaikan bahwa ruangan kelas itu tidak harus 4 sisi. Dia itu harus 3 sisi. Yang satu sisi itu harus terbuka. Terbuka itu maksudnya bagaimana? Agar siswa kita ini bisa melihat keluar dengan memiliki pandangan yang luas, tidak memiliki pemikiran yang sempit. Dan untuk menciptakan yang namanya tadi disiplin dalam kelas itu, budaya positif dalam kelas itu, sudah baik yang kita laksanakan, yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan tadi ya. Kalau Ibu Kori menyampaikan keyakinan, tapi itu sama dengan juga kesepakatan dalam kelas. Apakah itu tidak ada kesepakatannya yang mengenai guru? Misalnya guru selama mengajar tidak boleh megang HP. Nah, kita boleh juga kan? Selama mengajar guru tidak boleh megang HP, tidak boleh keluar kelas. Murid pun gitu juga. Artinya apa? Kita tidak hanya menjalankan kesepakatan itu hanya untuk siswa saja. Guru juga harus ikut terlibat dalam kesepakatan kelas tersebut. Nanti kalau Ibu buat kesepakatan kelas atau guru yang lain juga buat kesepakatan kelas, dibuat juga sama gurunya, jangan hanya sama siswanya saja. Ya, itu contoh kecilnya tadi. Misalnya guru tidak boleh megang HP selama memberikan teori atau materi pembelajaran dalam kelas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberi masukan dan pertanyaan. Kemudian selanjutnya jawaban akan disampaikan oleh narasumber kita. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah bertanya. Baik Bapak Ibu, baik Bapak, tadi yang pertanyaan yang pertama yaitu tentang paradigma baru filter diferensiasi, yang artinya kita harus melihat perbedaan atau keunikan dari siswa kita masing-masing. Caranya Bapak Ibu, model atau metode yang akan kita buat yaitu kita cari dulu, misalkan kan siswa kita tadi berbeda keunikannya ada, kita mencari bakatnya dulu. Misalkan dia ada salah satu murid yang berbeda cara belajarnya, betul. Kita buat kan, misalkan kita ambil metode yang masing-masing. Dan apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari saya?
Saya katakan sedikit. Kadang-kadang anak itu ada yang cara mendengar dia sudah paham. Yang mana saya beribu. Apa yang disampaikan? Kadang-kadang anak kita ada yang mendengar dia sudah paham. Ada anak itu dijelaskan berulang-ulang kali tidak paham. Ada anak itu yang model proyek dia baru paham. Jadi kita sebagai guru harus kooperatif. Artinya kita harus memahami karakter setiap siswa. Jadi kadang-kadang anak itu dia mendengar, tapi dia tidak belajar tahu dia. Jadi berarti cara dia belajar dengan mendengar dia sudah paham. Ada yang anak kadang-kadang bisa baca dan nggak paham ya. Paham. Yang ada siswa sudah baca baru paham. Ada yang dia model proyek dilaksanakan dulu satu persatu dia baru paham rangkaiannya. Jadi cara memberikan tugasnya itu berbeda. Artinya apa? Artinya walaupun outnya itu sama, tapi cara penerapan di lapangan itu beda. Agar keberhasilan dalam proses belajar itu sama outnya itu sama, tapi caranya itu beda. Nah, jadi dari sini saya tambahkan tadi ini kepada nasional kita. Metode belajar itu setiap siswa berbeda. Jadi saya juga saya katakan tadi. Jadi seorang guru harus paham kondisi setiap siswa kita. Umpamanya kalau kita 27, kita harus memahami tipe-tipe yang 20 yang ini sukanya seperti ini loh, yang ini bukan seperti ini loh. Metode yang bagus yang ini, yang seperti ini. Kenapa untuk belajar juga tidak harus sama, tidak harus sama. Yang penting outnya itu hasilnya sama. Jadi boleh dengan cara yang satu suruh baca dulu, karena dia hobi membaca baru paham, suruh baca. Yang satunya dia suka proyek, kita langsung proyek dia belum paham. Jadi bisa saja dalam satu kelas itu kita menggunakan metode yang berbeda dalam satu ruangan sesuai dengan kebutuhan guru kali itu. Jadi saya kira begitu ada. Dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kepala sekolah yang telah memberikan penambahan jabatan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Guru hebat yang hadir hari ini. Dan terima kasih juga atas diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk membentuk karakter terbaik dari budaya-budaya positif yang ada dalam diri kita. Kita di penghujung acara, yaitu penutupan dari seminar kita ini. Nah, sebelum penutupan saya ingin menyampaikan pantun Bapak Ibu. Pergi ke kedai membeli kolak, kolaknya pisang semua. Ayo guru mari bergerak demi kesuksesan kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.